Aduh, semakin panas guys-guysku. Jadi kali ini kita bakal mencari tahu dan juga mengikuti perkembangan dari sebuah kasus yang beberapa hari kemarin ya itu sempat naik, kasus yang ada kaitannya dengan Nikita Mirzani, dan kali ini kayaknya semakin panas karena dua belah pihak nih punya argumentasi masing-masing. Nah, mendingan daripada kita menunggu lama di awal, yuk langsung aja kita tonton videonya seberapa menariknya kasus kali ini. Ami katanya panik, boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali, ya. Sudah berkali-kali, jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Oh, Kalau ada yang bilang gue oke. panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih nggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah. Oke, jadi ini ada pernyataan dari Kak Nikita Mirzani nih soal ini pandangan dari beberapa netizen yang mengatakan katanya Kak Nikita ini takut ya jangan-jangan gitu. Terus ini jawaban dari Nikita Mirzani, katanya nggak ada tuh takut-takut karena ini bukan kali perdana Kak Nikita itu terkena kasus ya masalah hukum seperti itu. Memang sebelum-sebelumnya kita kalau mengikuti rekam jejaknya Kak Nikita sudah beberapa kali ya, bukan kali pertama ini teman-teman. Makanya responnya dari Kak Nikita menanggapi netizen yang mengatakan Kak Nikita takut atau ketakutan ini ya masuk akal gitu. Jadi katanya ada dokter inisial R merasa diperas sama orang inisial NM. Itu selebritas ya guys. Yang kutanya, dia kenapa takut produk yang direview kalau nggak bersalah gitu. Oke, Kalau ini produknya pernyataan mah dari netizen juga bagus-bagus nih. aja, kenapa takut diperas gitu? Jangan-jangan produk lu yang bermasalah dokter. Makanya lu transfer, lu yang ngasih malah bilang pemerasan. Ini gimana ceritanya? Kau yang ngasih jadi pemerasan. Logikanya lah, kalau produk kau bener-bener nggak bermasalah, kenapa kau takut? Tinggal laporkan aja ke polisi, ya nggak sih guys? Ini masuk akal sih pernyataan dari netizen ini yang merespon ya dengan adanya kasus ini. Kan ini memang kasusnya itu katanya pemerasan sampai 4 miliar bayangin teman-teman, ini tuh nggak kok uang yang sedikit tuh, bukan gitu loh. Uang 4 miliar tuh banyak banget gitu. Terus kemudian ini respon dari netizen tuh mengatakan ya kalau takut di apa namanya, kenapa kok sampai dia mengaku diperas gitu loh sampai 4 miliar. Kok kayak rasa-rasanya takut banget nih produknya buat di review atau dikasih komentar sama Nikita Mirzani gitu loh. Bahkan ini netizen ada yang mengatakan sama juga sih respon dari netizen di kolom komentar nih ya. Katanya begini, ya berarti dia tahu produknya jelong jadi takut. Lagian ya duitnya banyak banget dokter itu, heran. Tuh kan. Tuh, netizen pun juga sudah berkata hal serupa. Alasan Nikita Mirzani tidak datang Ya BAP mohon hari ini. maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu karena mau lebaran. Pasti Betul. para pekerja, Butuh pegawai uang itu gitu pasti ya. pada minta THR. Kalau THR lebaran kan ngasihnya harus full ya Umi ya. Harus full tuh Umi mau kawin. Jadi kerja dulu biar bisa ngasih THR ke orang-orang yang kerja di rumah, ke pegawai. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Nanti di persidangan, kalau misalnya ada ya di persidangan, aku bakalan bahas semuanya tentang rekaman. Itu suara aku, tapi suaranya yang lengkap harusnya 10 menit. Oh, ini respon dari Mail. Jadi yang dikasuskan itu bukan cuma Nikita aja teman-teman. Itu ada Mail juga, nama Mail juga terseret dan sama-sama jadi tersangka sama seperti Nikita, dan di sini mengaku kalau buktinya itu ada di handphonenya, sedangkan handphonenya itu disita
sedangkan handphonenya itu disita dan dia tapi sudah mempunyai salinan bukti yang menyatakan kalau pemerasan itu tidak ada. Iya, pemerasan itu tidak ada, bahkan durasinya dia sampai hafal 9 menit durasi dari rekaman tersebut. Sampai ada nih netizen yang mengatakan berarti Mail HP-nya diambil untuk hilangin barang bukti. Waduh. Wah, jangan-jangan ya. Nah, ini ada yang ngejelasin juga nih netizen, katanya sebelum diambil mereka Mail sama Nikita Mirzani udah nge-backup duluan. Jadi makanya di sini tadi kan Mail menjelaskan kan kalau semisalkan dia masih punya buktinya, rekaman itu. Jadi kalau semisalkan di handphonenya yang disita itu dihilangin buktinya, ya dia masih punya gitu loh. Dan kalau kalian ingat juga sih, sebenarnya Nikita juga sempat membocorkan hal ini, di mana ada rekaman yang menjelaskan kalau bukan pemerasan gitu loh dari tektokannya ini antara Mail dan juga dokter ini nih, itu tidak merujuk ke pemerasan, tapi kata Nikita itu pihak berwajib tidak mengindahkan statement tersebut gitu loh. Makanya tetap tuh Nikita sama Mail tetap dijadikan tersangka. Tapi kita tetap harus menunggu dan mengikuti kasusnya teman-teman. Ini menarik banget soalnya. Nah, menariknya nih sudah sampai DPR nih. Terima kasih atas menerima kami di sini. Di sini saya mau menjelaskan, mungkin kalau dijelaskan dari awal mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan. Jadi mungkin saya simpulkan intinya. Beliau pertama kali memparodikan cara berkonten, tapi tidak menyebutkan nama. Terus men-spill produk, tapi dengan mengatakan hati-hati dokter berkedok, penipu, penjahat, berprofesi sebagai dokter. Terus selanjutnya selain itu mereview produknya yang sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi dibetulkan dengan produk lain yang sama isinya, tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve, padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, pamflexing, maaf pimpinan sebentar pimpinan, maaf Iya. pimpinan, Mbak Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, yang Ibu maksud ini siapa, ya? Siapa namanya? Kalau di sini tuh harus terang benerang, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban, misalnya dari bullying atau perundungan oleh dokter siapa namanya yang melakukan konten ini sehingga merugikan kami. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi kami nggak tahu nih siapa nih orang-orang yang mau dituduh ini siapa. Oke, Jadi minta harus untuk jelas, lebih dirinciin supaya kami lagi paham. ya teman-teman ya. Itu ya Mbak. Ya. Pimpinan boleh menambahkan menjawab pertanyaan dari Ibu Irma. Ya, beliau ini adalah Oknum Dr. Samira Fahrahnas, anggota ID yang berpraktek di Serang, Banten. Ya. Beliau lebih dikenal atau dengan julukan dokter detektif, yang mana per bulan September ini beliau mengagetkan dunia persosmedan dengan mau review produk-produk yang sudah ber-BPOM. Ntar, emang di setiap agenda seperti ini ataupun di setiap momen seperti ini teman-teman ya, itu ada aja para netizen yang agak salfoknya tuh gimana gitu. Jadi kali ini kan kita ngedengerin di DPR gitu ya, dokter ini tuh menjelaskan kronologisnya lah ya, kronologis bagaimana dia itu pada akhirnya mengajukan gugatan ke Nikita Mirzani dan juga Mail ini. Tahu nggak salfoknya sama para netizennya apa? Pertama ya, dok public speakingnya kayaknya harus belajar dari Lina Mukherjee. Aduh teman-teman kan,
guys-guysku semuanya, ya kita harus positive thinking. Dokternya itu deg-degan kali ya gitu loh. Makanya mungkin terdengarnya itu tidak lancar ataupun ya agak berhati-hati seperti itu. Kita harus positive thinking teman-teman. Ini ada lagi nih, Dokter Reza Gladys lu ngelawak ya. Aduh, jangan gitulah ya. Guys-guysku jangan gitulah. Kita harus berpositive thinking dalam segala hal kita. Ulangi. Dalam segala hal kita itu harus berpositive thinking. Terus ada lagi nih yang komentar seperti ini. Kesini gara-gara lihat Nikita Mirzani live parodiin muka Gladys. Emang lucu. Oh iya juga sih, Nikita Mirzani kayaknya aku pernah melihat Nikita Mirzani itu memberikan komentar lah atas statementnya dokter ini. Apa gue nggak salah denger? Nah, Dia ini nggak terima baru dibilang aja kita tukang bicarain flexing. tadi Lu bukan ya. tukang flexing, lu ratu flexing Reza. Kenapa muka lu? Gue mau bertanya. Ratu Muka lu kenapa? flexing, Pas lagi dah. ngomong di Komisi 9 begini. Kenapa? Lu pelongo-pelongoin gini. Belum makan lu. Lu mau lawan gue jangan nggak Pantes makan. tadi Nanti kalau netizen ketemu gue di bilang kayak persidangan, gitu lu ya harus di keren. komentar. Ya OOTD lu karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan biar badan lu berisi. Oh, oke. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna. Jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten. Padahal dia orang klinik yang gak laku, disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin nyemot-nyemotin baju sama security yang lu jadiin sosok ajudan megangin payung. Lu harus dipayungin nanti turun dari mobil tuh? masuk ke pengadilan ya. Menarik tuh Jangan ya, sampai mana enggak. tuh ya? Pernah nonton nggak kalian teman-teman? Dibilang flexing. Lu ratunya. Satu Indonesia tahu lu ratunya. Doktif sudah biasa Nah, ini dokter juga diancam. Bawa ke buka ruang suara ini integrasi ya. teman-teman. Karena selain Nikita Mirzani dan juga Mail, Doktif ini juga ikut-ikutan terseret. Bukan jadi tersangka sih, tapi juga ikut-ikutan kena imbasnya lah soal statementnya ini. Dan bahkan tadi di DPR juga kan yang disinggung oleh dokter ini ya. Tadi kan yang diduga itu adalah Doktif yang disinggung, soalnya sempat ada percakapan ya dokter yang suka mereview barang gitulah ya, dan dokter yang suka mereview barang pakai topeng itu ya Doktif. Doktif sudah biasa diancam. Bawa ke ruang integrasi aja deh. Oh, Kita cari tahu dulu sekaligus kita data. Ayo. Gampang banget diajak. Ayo. Karena orangnya Soalnya udah biasanya dilabrak sih. Laporannya soal labrakan. Oh, Kalau ini iya. kalau labrakan udah biasa. Ya. Oh iya. Selain masalah ini, Doktif itu juga pernah sebelumnya kena ini teman-teman, kena labrakan lah, bahkan sempat viral juga karena gara-gara tuh video labrakannya itu ada. Jadi yang ngelabrak itu live streaming ceritanya. Live streaming atau ngebuat video gitu loh ceritanya. Ya kalau ini lain, topeng pencurian. iya. Oh, udah biasa masuk ruang interogasi. Udah biasa, ayo. Gak ada tegang-tegang. Kamu tuh kenapa sih, emang relax apa banyak musuhnya? Itu kan pasti modalnya juga nggak sedikit. Dan rata-rata yang tadi bilang kok pada kaya-kaya. Nah, biasanya orang yang kaya identik dengan powerful. Dia bisa menggunakan kekayaannya untuk menggampangkan jalannya. Terus Doktif ganggu nih proses ininya dia. Pernah dapat ancaman? Ancaman, kuntitan, labrakan, udah semua. Tuh. dijabarin. Nggak ancaman Pantesan serius tuh gitu yang dijabanin kiranya aja bisa sama Doktif. membahayakan Iya, Anda, kan? keluarga gitu. Gara-gara kalau Doktif kayak gitu lagi, saya taburin abate di depan rumahnya. Bagus. Bagus. Ditunggu. Aduh. Pernah dapat ancaman kayak gitu nggak? Pernah sih, tapi dokter nggak peduliin. Nggak apa-apa. Oke. Kalau Tapi melibatkan sampai keluarga, Doktif? Ya. Iya, betul. Ada juga. Ancaman ke Sampai- keluarga? Yang kemarin kan temennya abang, ya gitu. Itu kan ngancem-ngancem sampai orang tuanya. Jangan jatuh suka juga. bawa orang. Iya. Bang. Kenabang. Iya. Wen pegangin Wen, gue ngincer jamnya Wen. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita beralih lagi nih dari tadi yang kita ngebahas masalah-masalah yang panas soal kelanjutannya kasusnya Nikita Mirzani dan juga dokter itu, dan juga merembet lagi ke Doktif. Sekarang kita agak bermekaran gitu, berita yang penuh dengan bunga-bunga karena kali ini soal viral Fuji. Ya, kali ini soal apa lagi nih? Oke, viral sampai mengejar Fuji hingga ke Malaysia. Pasti sesuatu Tuh. yang sangat ya Malaysia cuma diupayakan kesel. ini tuh
disengajakan untuk berjumpa. Apalagi waktunya nggak cuma semenit, 2 menit, 10 menit. Saya kira ada babak baru antara Fuji dan Pharrell. Dan mungkin Pharrell yang selama ini perasaannya biasa-biasa aja, itu melihat kemesraan Fuji dan Aishar, merasa kalau kayaknya boleh juga nih. Dan sebelum akhirnya nanti nggak ada kesempatan, akhirnya Pharrell mungkin pergi ke Malaysia. Pharrell gelisah dan ini membuat para fans Fuji dan Aishar harus gelisah. Karena kalau harus disandingkan atau disuruh milih antara Pharrell dan Aishar, jelas Fuji akan milih Pharrell. Oh, ini ya secara kebetulan Fuji juga ada di sana gitu. Jadi makanya para netizen ini menduga-duga, wah ini jangan-jangan nih upaya Pharrell untuk lebih dekat sama Fuji gitu loh. Makanya tadi sampai ada Denny Darko yang memberikan terawangannya soal hubungan kelanjutannya Pharrell dan juga Fuji. Memang hubungan ini kan bermula dari video vlog waktu itu ya, mengunjungi DPR kalau nggak salah ya. Ketika Fuji mengunjungi DPR, yang mana Pharrell kan juga anggota DPR kan gitu. Terus melihat langsung ini loh gedung DPR tuh kayak gitu teman-teman. Kebetulan memang timingnya pas aja ya, jadi serba kebetulan. Saya tadinya mengajak Mbak Fuji untuk ikut CFD hari ini, tapi Mbak Fuji bilang lagi ada kunjungan ke Malaysia. Pas saya lihat jadwal, ternyata waktunya memang berbarengan ketika saya di Malaysia, jadi kita sempat ketemu di sana. 1 bulan yang lalu saya mengajak Mbak Fuji untuk konten dan juga keliling gedung DPR, karena memang niat saya adalah ingin memperkenalkan dunia politik dan juga parlemen Indonesia terhadap millennials dan Gen Z. Dan sekarang kan era digitalisasi, cara paling efektif untuk reach dengan audience, terutama anak-anak muda, itu adalah dengan short video di sosmed. Kebetulan memang Mbak Fuji kan juga sangat aktif di sosial media, bahkan punya julukan Ratu FYP kan. Kalau tadi sudah ada kabarnya Pharrell dan juga Fuji, yang seperti kita tahu juga, memang ada cerita menarik dari dua tokoh ini. Tidak cuma dua aja, ada satu lagi yaitu namanya Aishar, pria asal Malaysia yang juga digadang-gadang nih dekat sama Fuji. Kira-kira gimana kabarnya sekarang? Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ni dia nak tengok video saya yang lebih lama. Jadi aku fikir-fikir, tak apa, aku mulai YouTube balik. Jadi semalam saya punya subscriber saya daripada 500,000 lebih. Dalam 1 hari 24 jam dapat dalam 500,000, 1 juta subscriber. Wow. Ketika kamu di Indonesia. Betul. Ketika di Indonesia dapat tambah 500,000 subscribers. Ya, dalam within 24 hours. Wow, 24 jam? Ya, less than 24 hours lah. Karena aku mau sebelum ni kan aku udah keliling Malaysia kan. Jadi ni aku mau experience buat macam live stream, mau keliling Indonesia. Mau lihat suasananya di mana, di Jogja, di Papua. Ya, teman-teman ya. Fuji mau enggak? Bukan obrolan saya dengan Fuji, saya hanya membaca ya. Saya membaca dan melihat hal-hal yang disampaikan oleh netizen atau posting-posting yang disampaikan netizen. Awal-awalnya dulu ya saya merasa ya udahlah kan begitu. Tetapi setelah sesuatu itu tidak terjadi, tidak nyampe, kemudian ada bullying. Nah di situ saya yang agak kecewa. Andai kata tidak sampai seperti itu, mungkin saya tidak akan merasa kecewa ya. Kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Aduh, iya dokter. Kenapa? Enggak tahulah dokter. Kenapa? Harusnya happy dong. Iyalah, dia macam lemas sedikit dokter. Lemas sedikit. Fuji dengan Pharrell. Tarik nafas dong Aishar. Tadi daster gimana ibu-ibu? Suka dasternya? Ramai suka dokter. Bahannya adem ya? Bahannya adem banget. Adem banget. Katanya Aishar. Fuji sama Aishar akan live bareng. Nanti kok tap. Ini pasti bener ya, yang bener ditunggu-tunggu dong. oleh Ada deh dalam waktu dekat. para pendukung Pokoknya mereka nih. namanya ya tanggal-tanggal bagus gitu dalam waktu dekat. Kalian lihat aja tanggal-tanggal cantik, ya kan? Tanggal-tanggal cantik kalian lihat dong, ya kan? Oke, jadi kita tadi sudah melihat bagaimana kedekatan antara Fuji dengan Pharrell, yang mana entah ini memang suatu kebetulan seperti yang dikatakan Pharrell tadi, atau memang satu kesengajaan ketika Pharrell itu mendatangi Malaysia dan bertemu dengan Fuji, yang mana itu kayaknya sih, atau mungkin ya pandangan dari kita-kita aja sih ya, itu menduga kalau Aishar tuh kayaknya terbakar cemburu gitu, karena posisinya Aishar juga tengah dikabarkan dekat dengan Fuji. Nah buat kalian yang berada di kapalnya Fuji dengan Aishar,
tunggu sebentar lagi karena katanya nih akan ada live bareng antara Fuji dengan Aisyar. Untuk waktunya nanti akan diinfokan teman-teman. Menarik nih. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Gimana nih kalau menurut pandangan dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.